Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Elwin di channel Dunia Statistika ya. Oke, teman-teman, terima kasih ya atas dukungan kalian semua ya. Akhirnya channel Dunia Statistika ini ya terus berkembang ya, subscribernya terus meningkat walaupun tidak terlalu signifikan, tapi ya itu saya syukuri ya. Saya syukuri karena ya berkat dari dukungan teman-teman yang komen ya. Jadi video-video saya ini telah direkomendasikan oleh YouTube khususnya untuk video-video yang membahas mengenai statistika. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini ya saya akan membahas mengenai statistika evaluasi penyuluhan ya. Nah, jadi mengapa saya ingin mengupas ini? Karena memang saya sendiri juga butuh begitu. Karena kenapa? Karena mahasiswa di kampus yang saya ajar ya, tempat saya mengajar ini, prodinya itu adalah prodi penyuluhan begitu ya. Jadi memang saya harus paham ya bagaimana cara menghitung kegiatan evaluasi penyuluhan ya, sehingga saya dapat mengarahkan mahasiswa saya. Oke, bagi kalian yang ingin privat mengenai statistika ataupun ingin olah data ya, itu bisa menghubungi saya di WA saya yang ada di channel Dunia Statistika ya. Teman-teman bisa lihat WA saya, nanti bisa hubungi saya ya. Untuk harga itu dijamin di Dunia Statistika ini paling murah dibanding jasa olah data yang lainnya. Oke, kita langsung saja ke laptop. Kita akan membahas mengenai evaluasi penyuluhan ya. Nah, di materi di channel ini itu saya ambil ya, itu dari YouTube juga ya, dari YouTube juga, tapi saya sudah ringkas. Itu sumbernya dari Marhainis Budi Santoso tahun 2020 dengan judul BIMTEK Cara Menyusun Evaluasi Penyuluhan Pertanian bagi PPL. Nah, ini ada alamat YouTube-nya ya, yang jika teman-teman ingin langsung melihat di video tersebut. Tapi di video itu banyak penjelasan-penjelasan lain, tapi di sini saya memotong, saya langsung ambil yang spesifik membahas tentang evaluasi penyuluhan. Nah ya, aspek evaluasi penyuluhan itu ada beberapa ya. Yang pertama itu ada aspek kepuasan ya. Nah, aspek kepuasan ini merupakan persepsi gitu ya, persepsi dari petani atau masyarakat terhadap penyuluh ya. Jadi penyuluh itu menyampaikan materi, itu ada penilaian tersendiri ya dari peserta atau dari petaninya. Nah, itu merupakan aspek kepuasan. Untuk alat ukurnya kita menggunakan skala Likert ya. Skala Likert itu ada biasanya itu menggunakan 5 kategori ya. Ada sangat suka atau sangat puas gitu ya, netral, kemudian tidak puas dan sangat tidak puas ya. Oke, kemudian ada aspek pengetahuan. Kalau aspek pengetahuan itu seperti biasa ya, seperti di kegiatan pendidikan, kita membuat soal, baik itu soal IC ataupun soal pilihan ganda. Nah, di situ di tiap soal kita telah memberikan skor gitu ya, skor. Misalnya kalau pilihan ganda ada 10 soal, berarti satu soal kalau poinnya 100, itu satu soal poinnya 10 begitu. Kalau benar 10, kalau salah 0 kan begitu. Kemudian untuk keterampilan itu skalanya skala Likert juga ya. Kemudian ada sikap atau minat, itu juga skala Likert juga. Nah, tapi di konten kali ini saya akan hanya membahas untuk kepuasan, pengetahuan, sikap dan minat. Untuk keterampilannya saya juga belum mendapatkan contohnya ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita memberikan penilaian atau melakukan evaluasi untuk aspek pengetahuan ya. Nah, aspek pengetahuan yang saya bilang tadi, untuk soalnya itu bisa soal pilihan ganda ataupun soal IC, itu terkait dengan materi penyuluhan yang teman-teman sampaikan ya. Jadi tidak terlalu sulit ya kalau untuk membuat soal untuk aspek pengetahuan, yaitu kembali ke kalian sendiri itu sebagai penyuluh. Sudah banyak contoh-contohnya untuk kuesioner aspek pengetahuan. Nah,
kalau kita melakukan penyuluhan pasti kan kita memberikan kuesioner pretest dulu ya. Nah, kita suruh jawab tuh ya, petaninya kita suruh jawab. Kemudian kita kumpulkan lagi kuesionernya. Nah, itu namanya pretest. Kemudian setelah pretest kita melakukan kegiatan penyuluhan ya. Kita beri ya media penyuluhannya, baik itu folder, leaflet ataupun poster ataupun tayangan PowerPoint gitu ya. Medianya kita siapkan, kemudian kita melakukan kegiatan penyuluhan ya. Kita menjelaskan ke petani atau masyarakat, misalnya kita penyuluhan tentang pembuatan pestisida nabati ya, sudah kita kasihkan materinya dan kita juga menjelaskan di depan petani begitu ya, bagaimana cara membuat pestisida nabati tersebut. Nah, kemudian setelah dilakukan kegiatan penyuluhan itu kan ada kegiatan tanya jawab gitu ya, seperti mengajar pada umumnya ya. Nah, setelah itu dirasa setelah cukup, maka selanjutnya kita akan akhiri dengan kegiatan post test ya. Post test itu kuesionernya sama dengan pretest, soalnya sama begitu ya. Nah, kita berikan lagi ke petani dan petani menjawab ulang ya dari kuesioner yang kita berikan tadi. Kemudian setelah itu kita kumpulkan. Nah, dari kuesioner yang telah dijawab petani tadi ya, kita akan mendapatkan nilai pretest dan kita akan mendapatkan nilai post test. Nah, dari nilai pretest dan post test inilah kita dapat melakukan evaluasi untuk aspek pengetahuan. Nah, di sini ada namanya INP ya. INP itu adalah indeks nilai peningkatan ya, atau indeks peningkatan nilai ya. Nah, indeks peningkatan nilai atau indeks nilai peningkatan di sini INP ya, itu rumusnya adalah nilai akhir dikurang nilai awal ya, dibagi 100 dikurang nilai awal. 100 ini adalah skor total kalau benar semua begitu ya. Nah, baru kita hitung contohnya di yang petani 1 ya, itu post testnya 85, pretestnya 60, sehingga INP-nya 85 dikurang 60 dibagi 100 dikurang 60, sehingga didapatkanlah INP-nya adalah 0,63. Nah, ada kriteria INP ini sudah dari materi yang disampaikan ini sudah paten begitu ya, sudah paten. Kriteria INP itu ada tinggi, ada sedang, ada rendah. Kalau INP-nya lebih dari 0,7 ya, artinya mulai dari 0,7 sampai 1 ya, itu tinggi ya, itu tinggi. Kemudian kalau INP-nya itu mulai dari 0,3 sampai dengan 0,7 gitu ya, 0,3 sampai 0,79 ya, 0,7 ya, dari 0,3 sampai 0,7, maka dia masuk kategori sedang. Sedangkan ya kalau INP-nya kurang dari 0,3 dia masuk kategori rendah, sehingga di sini kita mendapatkan nilai INP-nya ya. Nah, kemudian ada kriterianya, kita beri kriteria. Yang petani pertama kriterianya sedang, yang petani kedua kriterianya tinggi, yang ketiga sedang, yang keempat sedang, dan yang kelima itu tinggi. Nah, di sini kita mendapatkan nilai rata-rata pretest 63 dan rata-rata post test 86. Nah, sini kita sudah dapat ya. Kita sudah dapat dan kita sudah bisa menarik kesimpulan dari aspek pengetahuan ini. Nah, kemudian untuk aspek sikap atau minat, di sini kita mengukurnya menggunakan skala Likert ya. Skala Likert itu bisa 7, bisa 5, bisa 3, yang penting ganjil ya. Karena kalau kita menggunakan skala Likert, kita harus ada nilai di tengah-tengah ya, atau nilai atau istilahnya nilai netral begitu ya. Jadi nggak bisa kalau skala Likert kalian menggunakan 4 begitu ya. Jadi harus 5. Nah, misalnya aspek yang pertama adalah keyakinan terhadap manfaat vaksinasi ya. Nah, kalau 5 itu sangat yakin, kalau 4 itu yakin, kalau 3 itu biasa saja atau netral, kalau 2 itu tidak yakin, kalau 1 itu sangat tidak yakin. Nah, kemudian untuk yang aspek kedua misalnya kesediaan untuk melaksanakan vaksinasi
baik secara individu maupun kelompok. Nah, kesediaan berarti kalau 5-nya itu sangat bersedia, 4 bersedia, 3 itu netral atau biasa saja, 2 itu tidak bersedia, dan 1 itu sangat tidak bersedia, ya. Begitu. Nah, kemudian untuk aspek kepuasan atau reaksi gitu ya. Aspek kepuasan atau reaksi. Nah, ini merupakan cara kita mengukur persepsi petani terhadap penyuluh yang menyampaikan materi. Contoh aspek kesesuaian materi dengan kebutuhan petani ya. Kalau 5 itu sangat sesuai, 4 sesuai, 3 netral, 2 tidak sesuai, dan 1 sangat tidak sesuai. Kelengkapan sarana penyuluhan. Kalau 5 itu sangat lengkap, 4 itu lengkap, 3 netral, 2 tidak lengkap, 1 sangat tidak lengkap ya. Jadi begitu ya cara kita mengukurnya. Nah, kalau yang pengetahuan tadi sudah ya. Kalau yang aspek sikap atau minat, dia ini sama saja dengan aspek kepuasan atau reaksi ya, sama aja ya. Tapi di sini tidak ada contoh lebih lanjutnya. Nah, untuk aspek kepuasan atau reaksi ini ada ya contohnya. Nah, jadi misalnya kita sudah mendapatkan kuesioner hasil jawaban dari petani tadi ya, sudah kita kumpulkan, kemudian kita melakukan namanya rekap data. Nah, kesesuaian materi dengan kebutuhan petani. Nah, kita di sini kan contohnya di sini itu ada 20 petani gitu ya. Jadi yang menjawab 5 itu ada berapa? Oh, ada 2. Yang menjawab 4 ada 7. Yang menjawab 3 ada 8 petani. Dan yang menjawab 2 ada 3 petani. Sedangkan 1 itu tidak ada ya. Tidak ada yang menjawab 1 ya. Nah, sama untuk aspek yang kelengkapan sarana penyuluhan juga sama. Kita rekap petani yang menjawab atau mencentang 5 ada 3. Petani yang mencentang 4 ada 6. Petani yang mencentang 3 ada 8, dan petani yang mencentang 2 ada 3, seterusnya. Kemudian selanjutnya kita harus mencari nilai bobotnya. Nah, tadi ya, kalau yang 5 itu kan poinnya 5. Nah, artinya kalau ada 2 petani, 5 kali 2 10. Nah, kalau yang 4 ada 7 petani yang jawab butir 4, berarti 7 kali 4 28. Sehingga kita dapat nilai 10, 28, 24, 6, dan berikut juga dengan aspek-aspek yang lainnya. Sehingga kita mendapatkan jumlah ya. Kita dapatkan jumlah. Jadi petani pertama jumlahnya ada 68, petani pertama, bukan petani, aspek ya. Aspek pertama jumlahnya 68, aspek kedua jumlahnya 69, aspek ketiga jumlahnya 68, dan aspek ke-6 itu nilainya 67. Nah, kita sudah dapat nih ya. Nah, kemudian di sini ada kriteria ya, kriteria. Nah, kita harus melakukan perhitungan untuk menentukan kriterianya. Nah, kriteria ini kita tentukan sendiri. Ini kan persepsi petani atau penilaian petani terhadap penyuluh yang melakukan kegiatan penyuluhan. Nah, kriterianya itu bisa mulai dari sangat tidak baik, cukup baik, dan sangat baik. Jadi 5 juga ya. Nah, untuk menentukan nilai rentangnya kita harus menghitung interval ya. Jadi interval itu kita hitung ya dengan nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi jumlah kriteria. Nilai tertingginya berapa? Nah, kita tadi ada berapa soal ya? Kita ada tadi 10 soal misalnya ya. 10 bukan 10 soal. Nilai tertinggi itu didapatkan dari petani. Petaninya itu ada 20 gitu ya. Kalau dia menjawab skornya 5 semua, artinya 20 kali 5 100. Berarti skor tertingginya 100. Dan skor terkecilnya berapa tadi? 1. Kalau petaninya menjawab 1 semua, artinya skor terendahnya adalah 20. Sehingga nilai tertinggi 100, nilai terendah 20, dibagi banyaknya kriteria. Kriteria kita ada 5 ya. Nah, 5 itu ada sangat tidak baik, cukup baik, dan sangat baik. Sehingga kita mendapatkan intervalnya ada 16. Sehingga kita buat rentang nilai mulai dari nilai terkecil sampai nilai terbesar.
yang jaraknya adalah 16. Jadi kita mulai dari 20 sampai 35. Kalau teman-teman hitung 20 sampai 35 jumlahnya 16. Begitu juga dengan berikutnya 36 sampai 51, 52 sampai 68, 69 sampai 84, dan terakhir lebih dari 84 atau bisa juga 84 sampai 100. Nah, ini kriterianya yang 20 sampai 35 sangat tidak baik, 36 sampai 51 tidak baik, 52 sampai 68 cukup, 69 sampai 84 baik, dan lebih dari 84 itu sangat baik ya. Nah, jadi dari bobot yang telah kita hitung tadi, kita dapatkan jumlah dan kita masukkan kriterianya. Nah, kriterianya ya. Dan kalau kita rata-rata ya dari jumlah tadi ya, dari aspek kepuasan petani tadi, kita dapat rata-rata 69 dan dia masuk kategori baik. Jadi kepuasan petani terhadap penyuluh yang menyampaikan materi di depan itu adalah baik. Tapi di sini kita bisa memperbaiki dari hasil evaluasi penyuluhan ini, itu dibutir kesesuaian metode dengan tujuan penyuluhan. Itu kan hanya cukup ya, hanya cukup. Nah, berarti perlu dikoreksi ya. Berarti penyuluhnya perlu menyesuaikan lagi metodenya dengan tujuan penyuluhan. Nah, tadi kan kita telah melakukan evaluasi untuk pengetahuan dan juga untuk kepuasan, tingkat kepuasan petani. Nah, tujuannya mengukur seberapa besar peningkatan pengetahuan petani, sehingga kesimpulannya kita menyimpulkan dari hasil perhitungan untuk yang pengetahuan petani. Nah, kesimpulannya setelah penyuluhan ada peningkatan rata-rata pengetahuan dari 63 menjadi 86. Sebanyak 40% atau 2 petani tergolong tinggi dan 60% atau 3 orang tergolong rendah. Nah, ini contohnya tadi yang menggunakan 5 petani ya. Nah, beda ya yang contoh yang pengetahuan 5, kalau yang contoh yang kepuasan tadi 20 ya. Nah, ini kan 5 ya, 5. Jadi di sini kan ada peningkatan dari pretest 63 dan posttestnya 86, ada peningkatan. Kemudian kriterianya ada yang sedang itu ada 2 petani, kemudian yang sedang ada 3 petani, dan yang tinggi ada 2 petani ya. Nah ya, jadi ada peningkatan pengetahuan ya, yang rata-rata pretestnya 63 menjadi posttestnya 86, dan sebanyak 40% atau 2 petani dengan tingkat pengetahuan tinggi, dan 60% atau 3 orang petani yang tergolong sedang ya. Nah, itu kemudian ya untuk mengetahui tingkat kepuasan petani terhadap pelaksanaan penyuluhan. Nah, ini yang tadi yang kita ukur dari aspek kepuasan. Nah, tingkat kepuasan petani itu rata-rata baik dengan nilai 69. Jadi baik saja ya. Berarti penyuluh itu saat menyampaikan materi penyuluhan itu kesannya ya baik gitu bagi petani. Tapi ada bagusnya kalau sangat baik. Kalau sangat baik artinya petani sangat puas gitu ya. Kalau baik ya masih nilainya puas begitu ya. Oke, teman-teman, demikian ya untuk video kali ini ya. Terima kasih telah menyaksikan konten channel Dunia Statistika ya. Terima kasih atas supportnya juga ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya pengalaman juga terkait bagaimana melakukan evaluasi penyuluhan, bisa share ya ke saya ya, karena memang saya sangat butuh ya untuk bagaimana cara kita melakukan kegiatan evaluasi penyuluhan, karena kebetulan saya juga mengajar di prodi penyuluhan pertanian berkelanjutan, ada lagi juga itu di prodi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan, Politeknik Pembangunan Pertanian atau Polbangtan Manokwari ya. Oke teman-teman, demikian ya video ini. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata atau mungkin penjelasan saya terlalu cepat begitu ya. Ya, harap dimaklumi karena manusia itu memang tempatnya berbuat salah ya. Oke, demikian ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan
Thank you very much.